Tahukah kalian bahwa terdapat 84% orang yang menyesal karena tidak melakukan apa-apa dan memilih berdiam diri ketika kesempatan itu datang. Tapi pasti kalian berpikir itu hanya clickbait, bukan? Sayangnya tidak. Karena di dalam sumber satu, di studi kelimanya, yang melibatkan total 32 orang partisipan itu, didapatkan bahwa ketika mereka ditanya terkait penyesalan seumur hidup, 84% memilih karena menyesal tidak melakukan apa-apa atau melewatkan kesempatan itu. Tapi Bang, aku takut kalau memilih melakukannya. Takutnya gagal atau nanti malah makin buruk hasilnya. Tenang kawan. Di sini saya akan membantu menguraikan kepada kalian dan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu kalian ketahui dan lakukan sehingga kalian bisa mengatasi hal tersebut. Jadi selamat datang di channel Sederhana Saja. Mengapa penting bagi kita untuk melawan rasa takut? Mungkin kalimat yang pas untuk menjawab pertanyaan itu adalah lebih baik tersandung oleh masalah dibandingkan tenggelam oleh ketakutan. Sebenarnya kata-kata itu terinspirasi dari sumber 6 sih, yang mengatakan facing problem can be hard at first, but better long term. Memang saat kita menghadapi masalah, rasanya tuh kayak stres sekali gitu. Apalagi kalau kita belum mengetahui akar masalahnya itu karena apa. Rasanya kayak masalah itu siap menerkam kita hidup-hidup. Jadi wajar bagi diri kita untuk memilih melarikan diri. Karena emang otak kita itu didesain untuk memilih melawan atau melarikan diri ketika menghadapi suatu ancaman. Tetapi memilih melarikan diri dan tidak melakukan apapun juga tidak akan membuat perubahan sama sekali. Apalagi berpikir semoga suatu saat itu masalah kelar dengan sendirinya meski dia tahu dia itu tidak melakukan apapun. Jelas tidak mungkin itu terjadi. Tapi sayangnya fenomena itu cukup umum untuk terjadi dan cukup dikenal dalam dunia psikologi. Salah satu fenomena tersebut tuh bernama ostrich effect. Apa itu ostrich effect? Ostrich effect adalah bias kognitif yang menjelaskan terkait perilaku seseorang yang menghindari informasi. Seperti menolak saran orang lain yang padahal dapat membantu dirinya menyelesaikan masalahnya. Kalian pernah dengar gak idiom satu ini? Bury your head in the sands like an ostrich. Kalimat bury your head in the sands itu memiliki makna menolak fakta yang tidak menyenangkan. Meski hal tersebut dapat mempengaruhi situasinya. Maksudnya adalah orang tersebut menolak tahu dan mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan masalahnya. Dan bahkan bisa saja menolak memikirkan masalahnya itu sendiri. Meski dia tahu hal tersebut tidak baik bagi dirinya. Di dalam sumber 8, hal tersebut bisa terjadi karena disebabkan oleh 3 hal. Kita bias ke arah hal yang positif. Maksudnya, kita itu cenderung membuat prediksi dan ekspektasi yang optimis pada awalnya. Hal tersebut menuntun kita ke pencarian informasi yang seringkali mendukung gagasan kita dibandingkan yang berlawanan. Ketika orang tersebut mengalami ostrich effect, maka pemilihan informasi akan semakin buruk. Ia hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan apa yang ia harapkan dan menolak informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah kita berusaha melindungi ego kita. Ostrich effect akan menyempitkan pandangan kita. Hal tersebut menuntun kita menjadi salah dalam memberikan penilaian pada diri kita sendiri. Dan cenderung membuat penilaian yang seakan-akan kita tuh lebih tinggi. Padahal kompetensi kita tuh sebenarnya cuma segini. Kita itu takut mengubah apa yang kita percayai dalam otak. Maksudnya, ketika ada informasi yang menyatakan apa yang kita percaya itu salah, ketika informasi tersebut menyatakan hal tersebut, alih-alih merenungkan, kita itu cenderung menolak jauh-jauh informasi tersebut. Lalu menganggap informasi itulah yang salah. Meski informasi itu dapat dipastikan kebenarannya. Emangnya penting? Menurutku itu penting. Karena ketika kita mengalami ostrich effect, kita itu sulit memandang masalah tersebut dengan baik. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi masalah itu. Karena setidaknya itu dapat memberikan kita sedikit
gambaran dan wawasan terkait masalah itu sendiri. Selain itu, meski memang melarikan diri itu terlihat seperti jalan pintas yang mudah, tetapi hal tersebut hanya akan membuat masalah itu semakin kompleks dan rumit di kemudian hari. Dalam sumber 10-11, itu dikatakan bahwa salah satu hal dalam menyelesaikan masalah itu caranya adalah mengidentifikasi masalah itu sendiri. Ketakutan memang membuat kita terhalangi dari berusaha berpikir objektif. Serta kita juga jadi kehilangan kesempatan karena tidak berani mengambil tindakan. Oleh karena itu, saya mengusulkan satu model sederhana yang dapat membantu kalian keluar dari ostrich effect dan ketakutan tersebut. Model itu bernama CTC, yaitu Chill, Triad, dan Check. Sebelum saya menjabarkan isi metode tersebut atau model tersebut, saya ingin menjelaskan alasan dasar yang mendasari pembuatan model itu, lalu mengapa urutannya seperti itu, dan mengapa namanya seperti itu. Alasan yang pertama, mengapa namanya seperti itu? Karena saya itu terinspirasi dari sumber 35 dan sumber 24 yang membahas terkait manusia itu lebih mudah mengingat terhadap pola dan hanya dapat mengingat sekitar 7 elemen saja. Sedangkan memprosesnya hanya sekitar 3 sampai 4 elemen saja. Oleh karena itu, saya membuat nama model yang memiliki pola pengulangan, yaitu C. Lalu hanya terdiri dari dua huruf, yaitu C dan T saja. Alasan yang kedua ini karena murni pendapatku, mengapa aku menggunakan chill dibandingkan calm? Karena untuk menciptakan keselarasan ucapan dan mengalirnya ucapan. Karena menurutku jika menggunakan kata calm, itu terasa seperti tertahan sebelum memasuki kata triad dan check. Kayak seperti calm, triad, check. Lebih enak seperti chill, triad, check. Alasan yang ketiga, yaitu mengapa chill harus di paling pertama, itu karena aku mengambil inspirasi itu dari sumber 28. Sumber 28 itu membahas terkait primary survey. Nah, prinsip primary survey itu menangani masalah yang dapat mengancam nyawa langsung. Nah, aku implementasikan hal tersebut di model ini, di mana menempatkan cara yang paling pertama adalah mengatasi sesuatu yang dapat menciptakan potensi meningkatnya atau memburuknya masalah tersebut. Dan hal tersebut adalah emosi, karena dapat memicu perilaku impulsif. Lalu yang keempat, alasan mengapa triage itu setelah chill. Karena berdasarkan sumber 14 itu menekankan pentingnya pencarian informasi sehingga dapat membuat perencanaan yang baik dan tidak asal lompat ke kesimpulan. Yang kelima, alasan mengapa harus ada cek. Karena berdasarkan sumber 34 yang menjabarkan 10 rule tentang berpikir objektif, di rule nomor 4 itu menjelaskan terkait feedback loop. Oleh karena itu, saya menegaskan pentingnya terkait mendapatkan data dari sendiri-sendiri. Dan data tersebut didapatkan dengan cara melakukan pengecekan terhadap solusi yang sudah kita buat itu. Dan gimana dampaknya. Sebenarnya cara ini itu lebih efektif, cek tuh, kalau jika langsung didapatkan dari orang lain. Tetapi saya ingin mengajukan metode yang setidaknya bergantung pada variabel yang bisa kita atur. Dan variabel itu adalah diri kita sendiri. Lalu yang keenam atau terakhir, tujuan dari rencana ini tuh saya terinspirasi dari sumber 27 dan 25. Yaitu rencana yang baik adalah rencana yang fokus pada tujuan dan memiliki strategi dan isi yang jelas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita aja bahas isi dari model tersebut. Yang pertama, itu adalah chill, yaitu menenangkan diri dan mengubah pola pikir. Maksudnya itu fokusnya adalah kita itu sesegera mungkin menenangkan diri untuk menghindari kemungkinan memburuknya masalah akibat dari tindakan yang mengikuti emosi sesaat.
Salah satu bentuk menenangkan diri yang dapat dilakukan adalah mindfulness. Mindfulness bukan berarti kalian harus bermeditasi, tetapi mindfulness ini memfokuskan pikiran ke satu titik, entah ke pernapasan, aktivitas, dan lainnya. Jika kalian ingin fokus ya atau tekniknya ke pernapasan, maka salah satu yang dapat kalian lakukan adalah deep breath. Sedangkan itu, kalian juga bisa melakukan salah satu hal yang mudah itu adalah memberikan ruang pada diri sendiri untuk mengalihkan pikiran dari stres tersebut. Lalu lanjut ke tahap yaitu mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir ini penting dan mudah untuk dilakukan, yaitu dengan cara mengatakan kata-kata baik pada diri sendiri seperti tenang, tenang, aku bisa melakukan hal ini bisa aku selesaikan. Kata-kata baik yang dikatakan pada diri sendiri itu akan mensugesti otak. Otak akan secara perlahan nanti tenang. Nah, karena secara perlahan tenang, stres juga akan menurun. Hal tersebut juga dapat menghindari potensi negative thinking pada diri sendiri. Triage, mengidentifikasi dan mencari tahu informasi terkait masalah. Lalu yang keduanya itu susun rencana ketika informasi cukup. Jadi triage ada dua isinya. Oke, kita bahas yang pertama isinya. Mengidentifikasi dan mencari tahu informasi terkait masalah. Mengidentifikasi itu penting karena ketakutan muncul akan ketidaktahuan dari masalah tersebut. Selain itu, proses penyusunan solusi itu membutuhkan begitu banyak kemampuan kognitif, sehingga mencari tahu informasi yang relevan terkait masalah itu dibutuhkan agar solusi yang dibuat itu sesuai. Lalu, jika ketika kalian sedang menghadapi masalah tersebut itu kesulitan karena tidak terbiasa, tidak nyaman, dan lain sebagainya, itu wajar karena di sumber 8 itu dijelaskan bahwa hal tersebut memang wajar karena dalam proses penyelesaian masalah kita memang perlu pembiasaan diri. Yang kedua, itu adalah susun rencana ketika informasi cukup. Proses penyusunan rencana itu penting, namun action juga tidak kalah penting. Penyusunan rencana tanpa action sama sekali itu sama saja bohong. Sedangkan action tanpa rencana juga sama bahayanya. Karena jika kalian action tanpa rencana, kalian hanya mengandalkan informasi yang berupa pengalaman kalian yang belum tentu itu tuh relevan atau sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, itu cek, yaitu mengevaluasi hasil dari solusi yang kita pilih. Proses mengevaluasi ini penting karena membantu kita mengetahui dampak positif dan negatif dari solusi yang kita buat tersebut. Selain itu, proses refleksi ini juga membantu kita untuk berpikir secara objektif. Namun, menurutku semua solusi itu menghasilkan efek positif dan negatif. Hanya saja solusi terbaik itu yang menghasilkan efek positif jauh lebih tinggi dibandingkan efek negatifnya. Lalu bagaimana penerapan Simple? Nah, Simple tuh gini. Ada masalah datang. Wah, tidak. Kalian pasti langsung panik, stres. Nah, segera tenangkan diri kalian. Terserah, entah deep breath atau memilih mengalihkan fokus. Jadi kayak kalian tuh fokus sama kegiatan lain kayak mencuci piring kayak atau apa. Pokoknya jangan fokuskan diri kalian ke pikiran stres itu. Lalu yang kedua, tetap coba cari tahu masalah tersebut, yaitu triage, triage nih. Cari tahu, identifikasi. Itu karena apa ya? Kenapa ya? Nah, pahami akar masalahnya, lalu baru cari tahu informasi yang relevan terhadap masalah itu. Kalau dia gini, berarti gimana cara mengatasi hal tersebut? Cari tahu lagi, caranya gimana? Prosesnya gimana? Nah, setelah kalian, alhamdulillah cukup informasi yang didapat, susun rencananya. Kalian susun, oke, berarti kita pertama-tama harus begini, lalu begini. Sebenarnya bakal terasanya tuh seperti, aduh, kayak kurang dah. Tetapi, ingat, rencana itu tidak ada yang sempurna. Karena rencana yang terbaik itu selalu mengalami evaluasi dan evaluasi terus. Oleh karena itu, ketika informasinya sekedar cukup atau cukup,
kalian cobalah langsung praktik. Jadi pas sudah cukup, oke, waktunya kita coba. Nah, lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu cek. Di cek ini tuh hasil dari solusi kalian. Wah, ternyata pas kalian itu solusi ya, aduh ternyata efeknya malah begini lagi. Kayak menyesal gitu. Cuman terkadang tuh efek positifnya nggak terlalu kalian sadari. Tapi kadang juga ada yang kalian tuh lebih menyadari efek positif ya. Dan disinilah peran penting cek. Kalian harus memahami efek positif dan negatif dari hasil solusi tersebut. Dan hasil tersebut digunakan untuk rencana yang lebih baik ketika kalian menghadapi suatu masalah yang memiliki kaitan atau relevansi terhadap hal tersebut. Jadi, tujuannya itu ya terus membuat suatu solusi yang lebih baik dan lebih baik daripada sebelumnya. Oke, itu saja pembahasan saya terkait ketakutan dan ostrich effect. Seperti biasa, sumber ada di kolom komentar. Lalu saya juga menaruh skrip saya, atau lebih tepatnya membentuk jadi artikel di kolom komentar. Jadi kalau kalian lebih suka membaca, baca aja, ada. Oke, terima kasih dan oke. Oke guys, jadi sebenarnya ada satu permasalahan nih. Oke, bentar aku cari bagiannya. Takutnya salah ngomong. Oke. Pasti kalian bingung kan dengan sumber nomor 2 sampai 6 karena aku taruh di situ tapi di dalam video itu tidak disebut sama sekali. Karena aku tuh bingung. Di sumber 1 itu kan dijelasin tuh terkait studi kelimanya tentang penyesalan. Ada 2 yang dipertanyakan. Penyesalan seumur hidup sama penyesalan terkait beberapa hari yang lalu. Di tentang penyesalan beberapa hari yang lalu, itu lebih tingginya tuh adalah penyesalan regret action. Sekitar berapa ya? Sekitar 58%. Tapi giliran di bagian penyesalan regret inaction itu terjadi ketika ditanya terkait penyesalan seumur hidup. Nah, didapatin sebanyak 84% itu. Nah, sumber 1 itu yang kugunakan. Tapi sebenarnya aku juga dapat tuh terkait implementasi, atau bukan, lebih tepatnya tuh studi itu dipakai lagi. Dipakai di tempat yang lebih banyak partisipannya. Dan itu ada di sumber kedua. Anehnya, untuk bagian beberapa hari yang lalu, dia masih sesuai. Masih lebih tinggian dari regret action. Tapi giliran di bagian penyesalan seumur hidup, kedua-duanya hampir gak beda jauh. Yang regret action-nya itu 51%, sedangkan regret inaction-nya itu 49%. Nah, aku bingung tuh jadinya. Yang bener tuh yang mana? Ada lagi. Setelah itu sumber 3 dan sumber 4. Kalau kalian baca, kalian cari tahu, kedua-duanya itu saling bertolak belakang juga. Yang salah satu mendukung regret action, yang satu juga mendukung regret inaction yang jauh lebih tinggi. Dan sumber kelima, wah ikut juga, berbeda lagi. Makanya nih, saya bingung untuk bilang sebenarnya yang mana yang paling orang tuh sesali. Kalau menurut kalian yang mana? Tulis ya di kolom komentar.